Persalinan alami akan terjadi antara usia kehamilan 37 sampai 41 minggu. Namun, bagaimana jika bayi tidak lahir meski batas waktu telah terlewati? Disinilah biasanya dokter akan menyarankan bonsai untuk diinduksi. Nah, yuk ketahui lebih lanjut tentang induksi di video ini, tapi sebelumnya yuk bonsai subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi. Kita kenali dulu ya induksi persalinan. Induksi persalinan sebenarnya adalah upaya medis untuk melahirkan janin pada kehamilan postterm atau ketika usia kehamilan bonsai mencapai 42 minggu. Atau jika terjadi ketuban pecah dini misalnya, saat ketuban pecah duluan tapi persalinan belum mulai. Atau jika terjadi kematian janin dalam kandungan yang biasa disebut sebagai intrauterine fetal death. Nah, induksi persalinan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk merangsang rahim untuk berkontraksi. Jadi setelah usia kehamilan cukup bulan, atau sebelum masuk waktunya, atau jika ada indikasi medis yang lain untuk dimulainya proses persalinan, maka induksi dilakukan untuk menghasilkan pembukaan dari leher rahim sebagai jalan lahir untuk penipisan mulut rahim, sehingga dapat memulai terjadinya persalinan secara alami. Dokter biasanya memilih prosedur induksi persalinan sebagai alternatif pertama sebelum merekomendasikan jenis persalinan dengan operasi sesar. Jenis induksi ada berbagai macam, kita kenali beberapa ya. Jadi yang namanya induksi persalinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan obat untuk pematangan mulut rahim. Kita sebut matang untuk menipiskan, karena sebenarnya proses persalinan itu menipis dulu baru membuka mulut rahimnya. Nah, ini bisa menggunakan semacam obat untuk pelunakan mulut rahim tadi. Untuk mematangkan leher rahim sebagai jalan lahir, dokter akan memasukkan obat induksi persalinan ini yang mengandung hormon prostaglandin. Dia biasanya akan dimasukkan ke dalam jalan lahir atau vagina. Sebagai alternatif yang kedua, dokter juga bisa melakukan induksi melalui infus. Infus ini berisi hormon oksitosin yang berfungsi untuk melebarkan leher rahim dan merangsang atau meningkatkan kontraksi rahimnya. Nah, oksitosin sendiri diproduksi secara alami di dalam tubuh bonsai untuk merangsang atau meningkatkan kontraksi. Kemudian dokter akan menilai apakah persalinan sudah berlangsung sesuai dengan kurva yang aman. Maka jika diperlukan, infus oksitosin ini akan diberikan melalui cairan infus dan akan dipantau tetesannya sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Dosis tetesannya juga bisa berbeda antar setiap waktu atau antar bonsai yang berbeda. Jadi ini memang sangat disesuaikan dengan kondisi persalinan dan kemajuan persalinan saat itu. Alternatif selanjutnya atau yang ketiga yaitu menggunakan kateter Foley. Nah, selain obat, induksi persalinan juga dapat dilakukan dengan alat atau biasa disebut dengan induksi mekanik. Dokter mungkin akan memasukkan kateter dengan balon khusus ke ujung leher rahim. Ini sebenarnya biasa dilakukan untuk pemasangan kateter pada kencing, tapi ini dapat juga dilakukan sebagai metode induksi. Nah, kemudian kateter ini akan ada balon khususnya di ujung leher rahim bonsai yang akan diisi air untuk menekan leher rahim. Jumlah airnya juga dapat disesuaikan. Kemudian akan merangsang secara alami pelepasan dari hormon prostaglandin dalam tubuh yang akan menyebabkan leher rahim bonsai akan terbuka. Alternatif aman selanjutnya adalah dengan mengusap selaput leher rahim. Jadi dokter akan menilai kalau rahimnya sudah agak membuka, mungkin bonsai udah nggak perlu lagi nih, baik itu melalui obat, infus, ataupun kateter untuk merangsang pematangan leher rahimnya. Melainkan dokter hanya akan memberikan sedikit rangsangan. Dokter mungkin akan memasukkan jarinya ke dalam leher rahim dan secara manual memisahkan kantung ketuban dari rahim. Nah, tindakan ini akan membuat hormon prostaglandin dilepaskan oleh tubuh secara alami sehingga terjadi pematangan leher rahim dan mungkin juga kontraksi. Alternatif yang berikutnya adalah pemecahan kantung ketuban yang biasa disebut dengan amniotomi. Jadi saat leher rahim bonsai sudah terbuka beberapa sentimeter, biasanya pada pembukaan fase aktif bahkan mendekati pembukaan sempurna ataupun lengkap, nah kepala bayi sudah memasuki panggul. Kemudian akan dipecahkan dengan cara menggunakan alat kecil. Alat kecil ini ujungnya memang sedikit runcing namun aman untuk bayi maupun bonsai.
Kantong ketuban pecah ini dapat membuat bonsai merasakan kontraksi lebih intens untuk melahirkan. Pertanyaan bonsai berikutnya adalah kapan induksi persalinan harus dilakukan. Kondisi kehamilan ini dinamis, jadi bisa berubah seiring waktu. Dan dapat dilakukan penilaian alasan-alasan apa atau kondisi medis seperti apa yang dapat menjadikan induksi ini perlu untuk dilakukan. Terutama menyangkut kondisi kesehatan baik bonsai dan debai. Induksi persalinan dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan selaput ketuban yang masih ada atau utuh, dan juga misalnya pada kondisi ketuban pecah duluan. Beberapa kondisi atau syarat yang membuat induksi perlu dilakukan misalnya hari perkiraan lahir atau HPL-nya udah lewat waktu 2 minggu. Jadi kehamilannya sudah memasuki 42 minggu. Kemudian usia kehamilan ini dinilai memiliki resiko yang lebih besar terhadap berbagai masalah. Contohnya kematian bayi di dalam kandungan atau biasa disebut dengan intrauterine fetal death, IUFD. Atau yang kedua, jika bonsai mengalami ketuban pecah dini, alias keluar air-air tapi belum ada flek maupun kontraksi. Nah, yang ditakutkan adalah terjadi resiko dari infeksi, baik infeksi pada bonsai maupun dede bayinya, yang disebut infeksi intrauterin atau sepsis neonatorum. Nah, jadi induksi dinilai perlu untuk mencegah terjadinya infeksi ini dan melindungi bonsai dan juga debai. Bonsai terdapat juga beberapa komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, diabetes gestasional, gangguan pada plasenta, atau infeksi pada air ketuban. Juga jika dalam penilaian didapatkan pertumbuhan janinnya terhambat, atau terdapat infeksi pada rahim yang disebut chorioamnionitis. Kondisi berikutnya misalnya pada kondisi bayinya udah berhenti tumbuh atau pertumbuhan janinnya terhambat. Dan yang terakhir, jika memang dari pemantauan proses persalinan, kemajuan persalinannya tidak berjalan seperti yang diharapkan atau yang seharusnya. Nah, bonsai yang namanya pelunakan mulut rahim itu tidak akan selalu langsung memunculkan kontraksi teratur. Namun, tetap dapat menimbulkan kontraksi, biasanya dimulai pada 30 menit sejak diberikan obat induksinya. Tapi perlu juga bonsai ketahui ya, bahwa respons tubuh masing-masing ibu juga akan berbeda terhadap obat-obat yang diberikan oleh dokter. Jadi proses induksi bisa saja memerlukan waktu yang singkat, bisa juga membutuhkan kesabaran. Contohnya, beberapa yang cepat dapat hanya berlangsung selama beberapa jam, namun juga bisa sampai 2-3 hari. Kemungkinan induksi dapat memakan waktu yang lebih lama pada kehamilan pertama atau jika usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Bonsai, jangan lupa untuk juga memahami bahwa induksi adalah upaya medis yang tidak 100% berhasil. Bisa saja gagal atau bahkan metodenya perlu diulang beberapa kali. Ini semuanya terjadi tergantung pada seberapa matang serviks atau mulut rahim pada saat induksi dimulai. Dan juga respons tubuh bonsai terhadap beberapa obat atau metode yang diberikan bisa berlainan. Banyak bonsai yang berpikir bahwa induksi persalinan sangat menakutkan karena jauh lebih nyeri daripada persalinan yang alami. Bonsai sebenarnya yang akan dilakukan dokter adalah berusaha mereplikasi atau menyamai proses persalinan alami. Jadi induksi tidak dilakukan secara terburu-buru namun bertahap. Ini untuk meminimalisir resiko nyerinya. Nyeri yang timbul adalah nyeri karena persalinan mulai ditimbulkan, bukan nyeri karena pemberian obat tadi. Nilai ambang nyeri dari setiap bonsai pun berbeda ya. Ada yang dengan dosis yang sama, bonsai merespon dengan rasa nyeri yang santai. Tapi ada juga pada kondisi yang sama, bonsai merasakan sangat nyeri sehingga merasa induksi perlu disudahi. Kesimpulannya, induksi persalinan dapat menjadi pilihan yang aman untuk memulai proses persalinan. Tentunya dokter bonsai pastinya akan mempertimbangkan dulu apakah induksi adalah jalan yang terbaik untuk bonsai atau diperlukan intervensi medis yang lain demi menjamin keselamatan bonsai dan debai.